Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat afiat, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita adalah termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan sangat yang spesial, bulan yang sangat istimewa. Banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Di antara keistimewaannya adalah bulan Ramadan itu bulan diberikannya ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuni bagi siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga adalah bulan diturunkannya Al-Quran, kalamullah yang suci, yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang suci dan diberikan kepada manusia yang termulia, yakni baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan juga ada satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar, yang jika seandainya kita beribadah di malam itu, maka Allah akan mencatat pahalanya seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun lamanya. Luar biasa. Maka untuk itu hadirin rahimakumullah, jangan pernah kita sia-siakan kesempatan bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berpuasa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk la'allakum tattaqun, agar kita semakin bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hanya saja nanti ada syarat-syarat wajib, ya, bagi siapa saja yang wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada 4 syarat wajib yang harus terpenuhi. Ketika 4 syarat ini sudah terpenuhi, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Syarat yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam wajib hukumnya untuk menunaikan, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Orang Islam itu siapa?
orang Islam itu adalah orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sudah menyatakan dirinya bahwasanya dia meyakini Allah adalah Rabbnya dan Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah, Nabi akhir zaman. Ketika dia sudah meyakini itu semuanya, berarti dia adalah termasuk orang Islam. Maka dia wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Syarat yang kedua, balik. Ya, kalau ada orang yang belum balik, berarti orang itu belum wajib untuk berpuasa. Ya, tanda-tandanya balik. Ya, dalam syariat Islam, tanda-tandanya balik itu yang pertama bagi laki-laki, jika seandainya laki-laki itu ketika usia 9 tahun dia sudah mengeluarkan, mohon maaf, sperma, berarti orang itu, anak itu sudah balik. Kalau sudah balik berarti dia sudah wajib untuk berpuasa. Sama halnya dengan perempuan. Ketika di usia 9 tahun sudah mengeluarkan sperma, berarti wanita itu pun sudah dikategorikan sebagai orang yang sudah balik. Dan kemudian khusus untuk wanita, ketika sudah berusia 9 tahun, sudah mengeluarkan darah haid, maka wanita ini pun sudah menjadi orang yang sudah balik. Jika seandainya tanda-tanda ini tidak terjadi, maka ditunggulah sampai usia 15 tahun Hijriyah. Jadi ketika ada anak atau ada orang, laki-laki ataupun wanita yang ternyata belum mengeluarkan sperma atau perempuan belum balik, haid, maka ditunggu nanti sampai usia 15 tahun. Nah, ketika sudah usia 15 tahun, maka orang itu sudah dinyatakan sebagai orang yang balik, maka kewajiban sudah wajib untuk ditunaikan oleh orang tersebut. Itu yang kedua. Ya, jadi yang kedua syaratnya adalah balik. Kalau belum balik tidak wajib puasa. Jadi kalau ada anak-anak yang masih kecil belum wajib untuk berpuasa. Tapi ingat, orang tua hukumnya wajib mendidik anak-anaknya untuk menunaikan puasa. Jadi wajib bagi orang tua untuk mendidik anak untuk berpuasa. Cuma nanti puasanya itu dengan puasa yang tidak memberatkan kepada anak-anak. Jadi semampunya saja. Ya, proses bertahap. Jika anak itu masih bisanya hanya sampai waktu zuhur, ya sudah waktu zuhur dia makan. Setelah itu lanjutkan lagi puasa. Sampai nanti maghrib berproses dan akhirnya sampailah dia bisa menunaikan puasa sampai waktu maghrib tiba. Dan ketika dia sudah balik, insya Allah dia tidak akan susah lagi, tidak akan kesulitan lagi untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal sehat. Akalnya waras, tidak gila. Jadi kalau ada orang gila, tidak wajib berpuasa. Dan dia tidak berdosa ketika tidak berpuasa. Tapi ketika akalnya sehat, akal yang diberikan oleh Allah itu dijaga, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian syarat yang keempat yang harus terpenuhi adalah dia mampu untuk berpuasa. Ya, jadi kalau ada orang yang ternyata tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak wajib untuk menunaikan ibadah puasa. Mampunya di sini adalah bukan karena alasan yang nggak mampu. Allah Maha tahu.
Ketika kita memang tidak mampu, Allah Maha tahu. Ketika kita memang tidak mampu, seperti contohnya adalah kalau ada orang yang sudah tua, orang yang sudah sepuh, fisiknya sudah lemah, maka orang tua tadi boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena ketika dia berpuasa di bulan Ramadan tidak kuat untuk berpuasa, maka dia boleh berbuka. Tapi nanti dalam syariat Islam, kalau ada orang yang memang tidak mampu untuk berpuasa, maka orang tua tadi wajib hukumnya untuk membayar fidyah. Nantilah pembahasan fidyah di lain kesempatan. Kemudian siapa lagi orang yang tidak mampu? Ada orang yang sakit. Sakit yang memang didiagnosa memiliki penyakit yang berbahaya, sehingga dianjurkan oleh dokter untuk tidak puasa terlebih dahulu. Maka orang tadi tidak mengapa di bulan Ramadan tidak berpuasa. Akan tetapi orang yang sakit ini ada kewajiban yang lain. Nanti setelah dia sembuh, dia harus mengqadha puasanya. Artinya mengqadha itu apa? Membayar puasa dengan puasa. Kalau seandainya 1 minggu dia sakit di bulan Ramadan, sembuh, diberikan kesembuhan oleh Allah, maka nanti di luar bulan Ramadan dia harus mengganti dengan puasa selama 1 minggu atau 7 hari. Hadirin rahimakumullah, inilah 4 syarat wajib yang harus terpenuhi. Ketika 4 syarat ini sudah terpenuhi, maka orang itu wajib hukumnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai ketika dia sudah wajib berpuasa, ternyata meninggalkan bulan Ramadan. Masya Allah. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan adalah tadi bulan yang begitu istimewa. Seharusnya kita mengistimewakan bulan Ramadan dengan menunaikan perintah-perintah Allah, dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika berpuasa itu pasti ada rukunnya. Nah, rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, membaca niat. Ya, kapan niat itu dibaca? Niat itu dibaca dari mulai maghrib, ya, terbentang panjang sampai nanti menjelang subuh. Jadi jangan sampai karena rukun ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, jangan sampai ditinggalkan, tidak membaca niat ketika mau berpuasa. Jadi kalau misalkan esok hari kita mau puasa, maka nanti maghrib setelah kita berbuka, boleh di situ kita niat berpuasa untuk esok hari. Mengapa? Karena jika seandainya niat ini tidak dilakukan, maka besok dianggap dia tidak puasa. Puasanya tidak sah karena tidak memakai niat. Maka jangan lupa niat setiap harinya, setiap malamnya dibaca. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat berpuasa ya setiap malam yang dibaca di malam-malam bulan Ramadan. Niat. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kita hindari semua hal-hal yang membatalkan puasa, kita tinggalkan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jika seandainya kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, berarti puasa kita hari itu batal. Kalau seandainya batal, berarti dia harus mengqadha, mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Dan di samping itu, dia pun mendapatkan dosa yang sangat besar karena sengaja berbuka
di bulan Ramadan. Sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan itu adalah dosa yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa sangat pentingnya puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai, ya, orang yang menyia-nyiakan waktu kita di bulan Ramadan. Maka isi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, yuk kita sama-sama menyanyikan, bukan nyanyi, ya, membacakan qasidah, ya, qasidah syair tentang Ramadan. Yang tahu liriknya, ayo kita sama-sama baca. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaidillah ya Ramadan, syaidillah ya Ramadan, syaidillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Ini bulan-bulan yang suci, bulan umatnya Nabi. Bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Syaidillah ya Ramadan, syaidillah ya Ramadan, syaidillah ya Ramadan bilqabul wal ghufran. Jika puasa tinggalkan dosa, sucikan hati dari tercela. Adab di bulan suci yang mulia, tidaklah boleh saling menghina. Syaidillah ya Ramadan, syaidillah ya Ramadan, syaidillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Banyak baca Al-Quran, ibadah di waktu siang dan malam. Zikir salawat jangan ditinggal, hidup dan mati akan senang. Syaidillah ya Ramadan, syaidillah ya Ramadan, syaidillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Ramadan suci tiada arti jika hati tetap keji. Buruk sangka setiap hari pada sesama makhluknya Rabbi. Syaidillah ya Ramadan, syaidillah ya Ramadan, syaidillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Ayo semua muliakan hati di bulan suci setiap hari. Salat tarawih jangan dihenti sampai datang Idul Fitri. Syaidillah ya Ramadan, syaidillah ya Ramadan, syaidillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Demikianlah anak-anak semuanya, hadirin rahimakumullah, kultum di kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.